Di tepi danau jiwa, Qin Chen memandang semua orang yang hadir dengan senyuman, dengan penampilan yang tidak berbahaya, senyumnya ramah, dengan nafas yang cerah, dan itu membuat orang merasa seperti anak laki-laki yang baru besar. Tetapi para hadirin lainnya yang hadir semuanya berdiri dengan rambut dingin, dan keringat dingin keluar dari punggung masing-masing, merasa seperti jatuh ke dalam gudang es. Di tepi danau jiwa, darah masih meresap, dan aura hukum Dao Dao tetap ada, membuat orang mengingat dengan jelas pertempuran sebelumnya di sini. Penguasa bumi awan hitam dari klan Iblis Yin bukanlah penguasa bumi puncak, tetapi di antara penguasa bumi, itu cukup terkenal dan bukan orang biasa, tetapi begitu saja, pemuda dari klan naga sejati di depannya langsung menembak mati di sini. Tidak ada tulang yang tersisa, apakah tidak ada yang terkejut? Untuk sementara, tidak ada suara di lapangan. Hehe, jika tidak ada yang kehilangan hartanya, lalu aku akan pergi. Kata Qin Chen berbicara dengan acuh tak acuh, dan ketika tidak ada yang berbicara, sosoknya bergetar dan tiba-tiba menghilang di sini. Setelah Qin Chen pergi, banyak orang bijak di tepi danau jiwa menghela nafas lega, dan saling memandang satu persatu, dan ada kengerian yang tak ada habisnya di mata mereka. Kuat? Terlalu kuat, mereka khawatir kekuatan anak ini telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Banyak orang yang berbisik-bisik. Di sarang naga tak berujung, Qin Chen kembali ke jalan yang sama. Naga leluhur senior, apakah Dragon Nest ini? Kata Qin Chen mau tidak mau bertanya. Hehe, bukankah itu spektakuler? Nada leluhur naga penuh kemenangan. Sarang naga ini adalah tempat nenek moyang ini berlatih di masa lalu. Nenek moyang ini mengumpulkan banyak dewa di dunia dan memadatkannya. Tempat terdalam adalah bahan dasar kayu senlong. Saya khawatir itu adalah sarang naga yang paling mendominasi di dunia ini. Ucap Hong Huang Zulong berkata dengan bangga. Naga leluhur senior, bagaimana cara kamu memungut sarang naga ini? Bagaimanapun, ini adalah sarangmu. Jika kamu pergi denganku, kamu harus membawa sarang ini untukmu juga. Tanya Qin Chen. Haha, apakah kamu ingin mengambil Chaos Dragon Nest? Bukan tidak mungkin. Naga leluhur Hong Huang tersenyum dan berkata, dengan kekuatanmu saat ini, itu pasti tidak mungkin. Sarang naga Chaos berisi banyak ruang, bukan hanya yang Anda lihat. Sederhananya, alasan mengapa kayu senlong menjadi bahan teratas naga sejati juga karena kekuatan khususnya. Anda tidak memiliki jiwa naga sebelumnya, jadi Anda tidak merasa istimewa. Naga leluhur Hong Huang melirik naga kecil itu dan berkata, jangan katakan apa-apa lagi. Awalnya, si kecil ini ingin berubah menjadi naga sungguhan. Akan sulit jika dia tidak memiliki puluhan ribu tahun waktu, tetapi jika dia berkultivasi di sarang naga yang kacau ini, waktunya bisa dikurangi ribuan atau bahkan 10.000 kali. Ini bisa dianggap sebagai harta karun keluarga naga sejatiku. Qin Chen terkejut ketika mendengar itu. Dapatkah waktu Xiaolong untuk memperbaiki rantai dikurangi 1.000 atau 10.000 kali? Ketika Hong Huang Zulong mengatakan ini, Qin Chen memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan sarang naga kekacauan. Namun, seperti danau jiwa, Chaos Dragon Nest ini jelas bukan ruang penyimpanan biasa. Bahkan dunia kecilmu tidak berdaya menyimpannya, kecuali, seperti yang kukatakan sebelumnya, biarkan dunia kecilmu berkembang menjadi dunia yang kekacauan. Kata leluhur naga, dunia kekacauan. Saya pikir Anda hanya memiliki satu ruang penyimpanan di tubuh Anda, tetapi saya tidak menyangka Anda memiliki dunia kecil. Selama Anda dapat menemukan batu giok yang kacau, Anda dapat mengembangkan dunia kecil Anda menjadi ruang yang kacau. Pada saat itu, kamu bisa memasukkan sarang naga kekacauan ini. Hati Qin Chen tergerak, naga leluhur senior, tempat apa ini? Mengapa menjadi seperti ini, dan bagaimana kekuatan senior bisa terperangkap dalam bola naga hitam ini? Tanya Qin Chen. Di zaman kuno, tempat ini jelas merupakan tempat yang sangat menentang surga, dan dari narasi naga leluhur sebelumnya,
dia tampaknya telah mengurung jiwanya di dalam bola naga hitam dalam keputusasaan. Apa yang terjadi tahun itu yang menyebabkan semua ini? Ini cerita yang panjang. Ini tentang rahasia besar di alam semesta. Hong Huang Zulong menghela nafas. Di zaman kuno, ada kekacauan di sini, yang melanda banyak jiwa yang belum lahir pada saat itu. Itu adalah kecelakaan dan takdir. Singkatnya, ini sangat rumit. Anda masih tidak perlu mengetahui rahasia ini. Sekarang Anda tidak tahan dengan sebab dan akibat seperti itu. Dan ini terkait dengan rahasia alam semesta. Bahkan saya hanya tahu sedikit tentang itu. Hati Qin Chen bergetar. Apa yang dikatakan Hong Huang Zulong sangat misterius. Tetapi Qin Chen dapat merasakan bahwa meskipun dia sengaja menyembunyikan sesuatu, dia tidak membohongi dirinya sendiri. Rahasia tentang alam semesta, apa itu? Itu sebenarnya akan mempengaruhi jalan masa depannya, yang sedikit dilebih-lebihkan. Naga leluhur Hong Huang senior, di mana pohon giok yang kacau itu? Kata Qin Chen, aku tidak tahu sekarang, tapi benda ini pasti ada di dunia ini. Hong Huang Zulong berkata, kamu bisa merasakan nyala api terberat di sini, ayo pergi ke dunia api dulu. Langit dan bumi ini seharusnya memiliki domain rahasia yang berisi api tak berujung, tapi aku tidak tahu di mana itu, dan kamu harus memata-matainya sendiri. Qin Chen mengangguk, lalu duduk bersila di kehampaan. Dia tidak tahu apa yang ada di sini, jadi dia hanya bisa mendengarkan naga leluhur yang hebat ini untuk sementara waktu. Jika pihak lain memiliki niat yang tidak dapat diatur, dia dapat menggunakannya sebelum pihak lain bergerak. Qin Chen menutup matanya, dan api kekosongan mengalir keluar, aura tak terlihat meresap, merasakan perubahan di dunia ini. Tiba-tiba, segala sesuatu di sekitarnya menjadi halus, dan segala sesuatu di dunia menjadi kehampaan. Kemudian, di ruang hampa ini, berbagai warna-warni muncul, menunjukkan aura yang berbeda. Qin Chen segera mengerti bahwa setiap napas di sini mewakili misteri yang kuat, seperti sarang naga chaos terdekat di sini, menunjukkan kekuatan atribut kayu. Ketika Qin Chen memacu Void Karma Fire, Hong Huang Zulong menatap Void Flame yang melayang di atas kepala Qin Chen dengan sedikit kejutan. Bocah ini, memang ada banyak harta di tubuhnya, bahkan api nihilisme telah dipadatkan. Kata dia bergumam, tampaknya terkejut dengan api kehampaan karma yang melayang di atas kepala Qin Chen. Dalam persepsi Qin Chen tentang ketiadaan, kilatan cahaya secara bertahap muncul. Sebagai seorang alkemis dan ahli pemurnian, Qin Chen mengendalikan jalan api jauh melampaui yang Zun biasa, dan dengan mengandalkan api karma hampa, Qin Chen bisa merasakan kekuatan api dari ruang kosong ini. Mata Qin Chen tiba-tiba terbuka, melihat dunia yang ditinggalkan di kejauhan. Dia samar-samar merasa ada aura api samar ke arah itu, yang seharusnya menjadi dunia api yang dikatakan oleh naga leluhur kuno. Dengan gerakan, Qin Chen terbang menuju kehampaan dalam sekejap. Dunia kosong dan hampir tidak ada siapa-siapa. Naga leluhur Hong Huang senior, apakah pohon giok yang kacau itu telah diambil? Inilah yang paling dikhawatirkan Qin Chen. Tenang, chaos Jadebi luar biasa. Tidak mudah dicerna oleh orang biasa, dan sangat rahasia. Itu tidak akan diambil dengan mudah. Ucap Hong Huang Zulong sangat percaya diri. Qin Chen santai dan terus bergerak maju. Tiba-tiba, ada reruntuhan mengambang di depannya. Di reruntuhan, ada gelombang api yang mengambang, dan di antara api ini, ada pusaran api, berguling dan berputar. Kelompok api ini mengalir ke pusaran air. Dan nafas api itu ditransmisikan dari pusaran air ini. Ini adalah dunia api. Gumam Qin Chen melihat reruntuhan, api yang mengambang, dan pusaran air kecil, agak terkejut. Dunia api ada di pusaran api ini. Anda dapat mencapai dunia api saat Anda memasukinya. Namun, Anda harus berhati-hati agar tidak tersentuh oleh nyala api yang ditangguhkan ini. Begitu Anda menyentuhnya, bahkan percikan halus, saya khawatir itu akan menyebabkan kerusakan fatal pada Anda, dan jika Anda terbungkus api itu,
saya tidak akan bisa menyelamatkan Anda, saya khawatir itu akan terbakar menjadi ketiadaan di tempat. Kata Tuan Naga Leluhur. Hati Qin Chen bergetar, sangat menakutkan. Namun, ketika Hong Huang Zulong berkata demikian, Qin Chen secara alami tidak berani ceroboh. Dia dengan hati-hati menghindari bola api. Untungnya, nyala api ini hanya melayang di sini dan tidak agresif. Kalau tidak, Qin Chen menginginkan begitu banyak api yang ditangguhkan. Itu bukanlah tugas yang mudah sebelum datang ke pusaran air. Sekarang lompat ke pusaran air, kata Hong Huang Zulong. Qin Chen menarik napas dalam-dalam dan melompat turun tanpa ragu. Dia turun di pusaran air dan terus jatuh. Setelah jatuh untuk waktu yang lama, Qin Chen tiba-tiba menginjak tanah. Ketika dia berjalan keluar dari pusaran air, Qin Chen melihat lautan api yang luas, dan cahaya api itu ternyata agak kemasan, yang membuat seluruh lautan api terlihat seperti lautan emas yang luas. Apa itu? Kata Qin Chen tiba-tiba menatap langit. Langit di atas kepalanya sebenarnya ditutupi oleh api hitam pekat. Api hitam ini menutupi lautan api emas yang luas, dan api hitam ini bergulung tanpa henti, tampak seperti darah hitam di udara. Mengalir, rasanya seperti gelombang darah bergulir di langit. Terlebih lagi, ada gemuruh-gemuruh dari waktu ke waktu di lautan api hitam pekat ini, seolah-olah ada binatang buas yang mengaum. Di dalam tubuh Qin Chen, api karma melonjak, menahan aura api tak berujung di sekelilingnya. Qin Chen merasa bahwa api emas yang luas dan api darah hitam di depannya mengandung kekuatan yang sangat menakutkan. Seorang penguasa di zon puncak jika masuk, itu juga akan hancur berkeping-keping dan terbakar habis. Ini adalah hal yang luar biasa. Hong Huang Zulong memandangi api darah hitam di langit, lalu memandangi lautan api keemasan yang luas, dan berkata, ini adalah kekuatan yang ditinggalkan oleh kekuatan tak terkalahkan di zaman kuno. Dibandingkan dengan nyala api di tubuhmu sekarang, itu jauh lebih kuat. Saya pikir dia bisa hidup melalui reinkarnasi dan melangkah lebih jauh dari saya. Sekarang sepertinya yang lama mungkin sudah pergi, bahkan lebih menyedihkan dariku. Qin Chen mendengar jejak emosi dalam nada naga leluhur prasejarah. Dia berkata dengan ringan, ayo pergi. Apakah kita terbang di atas? Qin Chen tidak bisa membantu tetapi berkata sambil melihat lautan api emas yang luas di depannya. Tidak, tempat ini kita tidak bisa terbang di atasnya. Jika Anda benar-benar ingin terbang ke langit dengan paksa, api hitam dan berdarah di atas akan membakar Anda. Tempat ini diselimuti oleh kekuatan yang tak terkalahkan, dan sulit bagi siapapun untuk terbang. Kita hanya bisa menginjak walk in flame, kata Hong Huang Zulong menggelengkan kepalanya. Mendengar kata-kata Hong Huang Zulong, Qin Chen mau tidak mau mencoba terbang. Benar saja, dia hanya beberapa meter dari tanah, dan tiba-tiba ditekan oleh kekuatan yang sangat berat. Dia bahkan tidak bisa terbang. Qin Chen sedikit terkejut, dunia ini diselimuti oleh kekuatan tak terlihat, bahkan dia tidak bisa bergerak sedikit pun, itu memang sangat aneh. Berjalan di atas api, aura api keemasan ini sangat menakutkan, jika kamu tidak hati-hati, kamu akan terbakar menjadi abu. Qin Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Api emas ini disebut api pahala teratai emas. Selama Anda tidak dengan sengaja memprovokasi, setidaknya tidak akan ada yang mengancam jiwa. Tetapi api hitam dan api merah adalah api teratai hitam yang padam dan api teratai merah karma. Bahkan jika Anda mendapatkan jejaknya, semuanya mengancam jiwa, jadi berhati-hatilah. Hong Huang Zulong mengatakan demikian. Qin Chen mendengar itu, sosoknya bergetar, dan dia menyapu lautan api keemasan. Benar saja, kakinya menginjak lautan api emas, dan kakinya sepertinya menginjak langsung pada sepotong kapas yang lembut. Selama Anda tidak jatuh ke lautan api emas ini, berdiri saja di atas api ini, tidak akan ada banyak bahaya. Ayo pergi, seharusnya ada banyak orang di dunia api ini, kita harus masuk ke dalam secepat mungkin. Kata Hong Huang Zulong mengingatkan. Qin Chen mengangguk, sosoknya bergetar, berubah menjadi streamer,
dan berjalan terus-menerus di atas ombak di atas lautan api keemasan, melaju seperti kilat. Tiba-tiba, Qin Chen merasakan embusan api teratai emas perlahan memasuki tubuhnya, dan kemudian menyatu dengan api nihilismenya. Hanya saja setelah kekuatan api teratai emas ini masuk ke dalam api nihilisme, ia akan segera menghilang, dan tidak dapat dipertahankan dalam api nihilisme. Terbang sepanjang jalan, Qin Chen terus menyerap api teratai emas, tetapi setelah waktu yang lama, Qin Chen menyadari bahwa api karma kekosongannya tidak banyak meningkat sama sekali, karena semua api teratai emas yang memasuki tubuhnya juga menghilang. Qin Chen mengerutkan kening. Jalan apimu masih terlalu lemah untuk menyerap api teratai emas ini. Selain itu, jalan nyala api di dunia api ini mengikuti jalan lain, tetapi Anda bukan tanpa keuntungan. Api teratai emas dapat membuat nyala api Anda lebih murni. Sepertinya Anda belum menyerapnya. Nyatanya, nyala api Anda telah mengalami beberapa transformasi mendasar, kata Hong Huang Zulong. Lalu Qin Chen melihat sekeliling. Di kedalaman lautan api emas, banyak orang kuat telah berkumpul. Mereka menatap ke depan, seolah-olah mereka sedang mendiskusikan sesuatu. Selain itu, Qin Chen juga melihat banyak puncak di Zun di sini, dan ada beberapa master tingkat atas, semuanya terkenal, tetapi mereka semua berhenti di sini. Hehe, mereka diblokir di sini. Tidak mudah untuk menyeberangi lautan api ini dan memasuki kedalaman dunia api, kata Hong Huang Zulong sambil tersenyum. Qin Chen bingung. Dia dengan cepat mendekati dan menarik perhatian banyak orang yang hadir. Dan di sini, Qin Chen benar-benar melihat Vajra di Zun dari klan Batu Raksasa dan Hantu Zen di Zun dari klan Budayin.